Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Senang sekali saya Baim bisa kembali hadir buat podcaster di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah pantau terus channel kita, sudah subscribe, like, and share. Di malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang wajahnya nggak beda amat lama gua. Sih, rusak nggak apa ini? Nggak kan? Ada beda nggak kameranya? Angle-nya gitu sama gitu ya? Nggak hitam putih kan? Oke, di malam yang berbahagia ini kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Kasat Reskrim Polres Dumai ya. Ini Bapak Kasat Reskrim yang masih muda belia, masih imut-imut ya. Tapi jangan salah, Kasat Reskrim coy ya. Jadi malam hari ini kita perkenalkan bintang tamu kita, AKP Bayu Ramadan Effendi ya. Selamat malam, Pak. Malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Bayu. Terima kasih ya sudah hadir Pak ya. Siap. Luar biasa Pak ya. Dengan senang hati gitu. Dengan senang hati Pak ya. Iya, diundang begini kan luar biasa. Ya, senang. Ini sebuah kebanggaan buat kita, buat POV. Sudah hadir Bapak Kasat di sini. Yang pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol seputar keseharian Bapak. Terus juga nanti kita bakal ngobrolin personalnya juga. Terus pengalaman-pengalaman apa aja ya. Yang pasti kita akan berbagi kepada masyarakat. Kita perkenalkan Bapak Kasat ini ke masyarakat Kota Dumai khususnya dan secara umum untuk Riau ya. Bahkan Indonesia. Oke. Jadi kita bacain dulu tempat tanggal lahirnya Pekanbaru 23 Maret 1993. Bener Pak? Benar Bang. Bener ya? Luar biasa. Ya. Bisa cerita dong Pak, di awal ini mungkin cerita pengalaman waktu kecilnya, lahir di mana, seperti itulah. Kita tanya dulu. Kebetulan kami lahir dari Pekanbaru Bang. Lahir Pekanbaru? Iya. Jadi asli Putra Riau ya? Putra Riau Bang. Putra Riau ya. Jadi dari TK sampai SMA saya di Pekanbaru. SMA mana dulu Pak? SMA 1 Bang. Sama Pak? Iya. Satu Dumai, satu Pekanbaru ini Bang. Beda Pak, Pak ya. Ya intinya ada teman saya sama di sana gitu ya. Siap. Tahun berapa Pak lulusnya? 2011 Bang. 2011 ya. Siap. Terus 2011 ada ketertarikan untuk Akpol. Iya. Di dapat tawaran atau memang daftar nih? Dari kecil itu memang cita-citanya nggak berubah gitu Bang. Dari kalau ditanya cita kamu apa, kan orang berubah-ubah Bang. Ada dokter lah, ada ini. Kalau saya dulu tetap akabri kepolisian, taunya kan dulu waktu masih zaman dulu akabri ya. Jadi dari awal memang udah akabri kepolisian. Pokoknya gitu. Opsinya cuma dua. Kalau nggak akabri ya Polri gitu ya. Maksudnya Akpol gitu Bang. Memang dari awal pinginnya Akpol. Akpol ya, dulu akabri gabung ya, ada Akpolnya di situ ya. Iya. Jadi terinspirasi sama Om lah gitu Bang. Iya. Omnya kebetulan Akpol juga waktu itu. Ya? Masih dinas? Masih dinas Bang. Oke, masih dinas ya. Jadi memang ini cita-cita tuh harus konsisten ya. Konsisten dalam artian ya kalau kita memang bercita-cita ingin jadi polisi, menjadi dokter ya memang harus konsisten lah. Konsisten terus kita usahain apa yang kita cita-citakan itu bisa kita raih gitu ya Mas Bayu ya. Oke, terus itu cerita masa kecilnya. Akpolnya tahun berapa nih? 2015 saya lulus. 2015 seluruh Indonesia tuh ya. Iya. Berapa orang tuh ratingnya Pak? Rating saya 389 Bang. 389 jadi ya. dari Akpol pertama berdiri sampai lulusan tahun 2023 ini angkatan saya paling banyak Bang. Paling banyak ya. Alhamdulillah. Siap. Selesai Akpol langsung bertugas di mana nih? Di Jawa Barat Bang. Di Jawa Barat? Pertama di Jawa Barat itu ya biasa Danton Dalmas dulu Bang. Oke. Danton Dalmas di Polda Jabar. Udah gitu kita pindah ke Purwakarta, Polres Purwakarta. Di Purwakarta itu lumayan banyak lah pindah-pindah jabatannya Bang. Jadi di RH saya mungkin agak rame karena 6 bulan pindah Bang. Oh gitu ya. 6 bulan di Kanit Buser, 6 bulan di Kanit Jatanras, 6 bulan di Kanit Harda, 3 bulan di Kanit Tipiter, pindah ke Bareskrim Polri Bang. Kebetulan ditarik jadi di Narcotic Investigation Center, itu di Direktorat 4 Narkoba Polri Bang. Iya. Terakhir kemarin sebelum menjabat Kasat Reskrim Polres Dumai. Siap. Sebelumnya di mana nih? Di Spripim Bang. Spripim Polda Bang. Polda Riau. Siap. Oke. Jadi dampingin Bapak Iqbal terus ya? Iya. Oh iya, ini Pak Iqbal, Pak Kapolda, ini Bayu ada di sini bersama kita ya, udah bersama kita.
Jadi intinya mudah-mudahan ada momen, ya mudah-mudahan kita mengharapkan juga nih Pak Iqbal juga bisa hadir di sini nih, ya mudah-mudahan ya. Atau kita yang kesana Bang. Ya boleh lah, kita kesana aja lah. Boleh. Oke, itu seputar jabatan beliau sebelum menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres Dumai. Walaupun masih muda, ternyata punya pengalaman yang mentereng nih, ya. Siap. Mudah-mudahan juga berguna nanti buat jenjang karirnya ke depan nih. Amin, amin Bang. Ya, mudah-mudahan. Udah berapa lama di Dumai, Mas Bayu? Dumai dari Februari Bang. Februari masih zamannya Pak Nur Hadi ya? Iya benar. Sekarang udah Kapolres Pak baru. Dofan. Oh iya, jadi udah pengalaman 2 Kapolres nih ya. Kapolres Bang. Siap. Dari zaman Pak Nur Hadi ke Pak Dofan nih. Iya. Ada yang berbeda? Ya tentu masing-masing pemimpin punya seni yang berbeda ya Bang. Ya. Terus? Ya kita ya harus menyesuaikan gitu menyesuaikan, kan. jalanin perintah ya. Kalau pimpinan rock kita juga ngikutin rock. Oh iya. Tergantung. Pak Nur Hadi kan rock ya. Ini dapat gimana dia? Ya Pak Nur Hadi dengar kabar memang suka musik ya. Karena pimpinan beda background pasti beda arahannya, kebijakannya. Jadi gitu. Terhitung dari bulan 2 kemarin ya? Bulan berapa? Yang mana nih Bang? Jabatan di Dumai? Iya, bulan 2 sampai sekarang berapa bulan nih? Udah kurang lebih 6 bulan 6 bulan ya. 7 bulan. Ya mudah-mudahan Mas Bayu ya betah di sini juga ya. Iya dong pasti Bang. Terus selama di Dumai nih, selama 6 bulan nih, ada kesan-pesan nggak? Kesan-kesannya lah selama di Kota Dumai nih, apa yang dirasain nih? Tentang masyarakat Kota Dumai gitulah. Dumai nyaman sih Bang, gitu kan. Karena di Provinsi Riau ya, terutama ya kita udah ke Kampar, Bangkinang, kita udah ke Kuansing, kemana aja gitu ya. Saya rasa ya selain Pekanbaru ya Dumai. Iya. Dumai yang asik lah, semuanya ada gitu Bang. Jadi kalau kita mau makan gak sulit gitu Bang. Udah gitu kotanya juga ramai, kemana-mana deket gitu Bang. Kan ada yang kabupaten yang dari titik kecamatan A, kecamatan B, ujung itu bisa sampai 4-5 jam. Sedangkan Dumai ini bisa kita tempuh 2 jam lah gitu. Masih terjangkau lah ya, terjangkau. Terus orang-orangnya juga, bahasanya juga lebih kurang lah ya, kurang awak yang di pasarannya gitu ya. Ya pastinya ya dengan ciri khas kita Riau, Melayu ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Jadi masih serasa rumah lah gitu. Iya. Gak kemana-mana lah. Orang tua di Pekanbaru ya. Siap. Oke. Dari keluarga nih, dari kakak adik ya, Mas Bayu, ada kakak dan adiknya mungkin kan, yang sama-sama menjabati profesi di Polri? Enggak ada. Saya Mas Bayu sendiri ya. Oke. Kakak ada? Saya anak bungsu. Ada 2 orang kakak Bang. 2 orang kakak di atas. Oh iya. Baik, podcaster sekalian ya, ini kita sudah ungkap nih gimana nih seputar Mas Bayu, Kasat Reskrim Polres Dumai yang sudah menjabat selama 6 bulan. Di zamannya Pak Nur Hadi sempat ngerasain di bawah kepemimpinan Pak Nur Hadi, sekarang di Kapolres baru Pak Dofan juga ya. Mudah-mudahan betah terus, yang mungkin ya kita ngarapin yang seperti sosok-sosok seperti ini bisa lebih lama lah di sini. Amin. Jangan baru bentar dipindahin lagi ya. Karena kita pengen nih tokoh-tokoh kepala ya, pejabat struktural nih yang dekat dengan masyarakat juga ya. Terus kita ke masalah pekerjaan lah sehari-hari ya. Baik. Di institusi Polri. Dumai kita lihat ya kondisinya sih aman-aman saja kita lihat ya. Tapi mungkin ya Mas Bayu yang mengerti situasi yang sebenarnya ya. Kasus yang banyak lah dihadapin ya, atau memang ditanganin selama 6 bulan di Kota Dumai, apa aja nih, kasus apa nih yang paling tertinggi lah? Di Dumai masih 3C Bang, kejahatan konvensional itu pencurian, pemberatan, juga pencurian kendaraan bermotor, masih sekitar itu Bang. Karena trennya saat ini itu kalau kita lihat di Dumai ini banyak anak-anak muda yang terpapar narkoba Bang. Narkoba ya. Nah narkoba ini berdampak pada yang lainnya gitu Bang. Jadi nyolong, yang awalnya cuma narkoba terus kecanduan ya, karena nggak bisa beli akhirnya nyolong, curi gitu. Ya. Jadi lebih nekat orangnya gitu. Jadi kasus pencurian lah ya. Iya benar. Pencurian. Terus kalau begal-begal tuh belum ada ya kita temuin kasus seperti ini ya selama Pak. Pencurian dan kekerasan belum ada sih Bang. Belum ya. Belum ada. Ya mudah-mudahan Dumai tetap kondusif lah ya, kondusif. Terus ya kejahatan juga bisa diminimalisir semenjak zamannya Mas Bayu ini ya. Amin. Siap. Yang pastinya para pelaku kejahatan berpikir ulang lah ya. Ini tujuannya bukan apa-apa. Intinya nama baik juga nih, sampai tersangkut masalah hukum juga, keluarga juga yang bakal dirugikan gitu ya. Benar. Oke. Terus kita ngobrolin apa ya?
Udah berkeluarga Mas Bayu? Sudah, Bang. Sudah ya? Sudah. Wis, udah keduluan. Iya. Saya mau ngelamar nih. Ngelamar jadi asisten rumah tangga maksudnya. Ya ampun. Pada seburu. Udah punya putra, putri? Alhamdulillah sepasang, Bang. Sepasang. Siap. Di sini juga dibawa ke Dumai. Kadang di Pekanbaru, kadang di Dumai. Tapi sekolahnya di Pekanbaru. Sekolah di Pekanbaru. Iya. Jadi berarti ya tetap tinggal di sana lah ya. Benar, Bang. Berarti Mas Bayu yang bolak-balik juga nih. Iya, home base kita masih di Pekanbaru. Oh iya. Tapi nanti kalau udah setahun lebih di sini berarti pindah sini yang bakal diboyong nih. Siap. Oke, kesibukan sehari-hari selain Kasat SK mungkin ada kegiatan lain nih. Apa nih Mas Bayu? Kalau saya Sela kesibukan lah. Saya lebih menghabiskan waktu ke olahraga sih, Bang. Olahraga apa nih? Seneng olahraga apa aja saya. Ya, kadang lari, kadang main tenis, kadang renang, kadang nge-gym. Intinya buat ya harus ada aktivitas fisik lah. Iya, untuk penunjang kesehatan kebugaran kita juga ya. Betul. Itu teman saya tuh hobinya olahraga apa tuh? Reki, hobi apa? Main karet ya? Itu besar juga kalorinya itu, Bang, lompat-lompat itu. Lompat-lompat ya. Bagus juga itu. Main karet ya. Oke, tuh ternyata ya tadi ada yang sebelum saya tadi posting berita di online seputar kegiatan kita malam hari ini. Terus pada nanya itu Pak Bayu ya. Ada yang gadis, ada yang janda. Ternyata sekarang udah diklarifikasi ya bahwasanya Mas Bayu udah menikah ya. Saya jelaskan yang gimana tadi ya, yang kirim salam. Saya jelaskan lagi, Mas Bayu sudah menikah ya. Jadi udah jangan goda-goda Mas Bayu pokoknya. Saya orang duluan yang bakal marah. Godain Bang Baim aja, Bang ya. Saya juga udah. Udah, Bang. Dipantau ini, Bang ya. Dipantau orang rumah, Bang ya. Iya. Oke. Terus ini selama kedekatan dengan Bapak Kapolda Riau lah, Bapak Iqbal ya. Siap. Kan sehari-hari sering lah dulu ngedampingin ya. Siap. Kira-kira hobinya Pak Iqbal apa nih? Nyambung juga sama Mas Bayu nggak? Beliau memang olahraga juga, Bang. Pagi itu pasti sempetin waktu untuk jalan pagi, lari easy-run. Beliau biasanya bawa ya kadang bawa PJU, kadang ke kita saja gitu, ke Supripim aja yang nemenin beliau. Karena menurut beliau itu olahraga yang paling beliau nyaman itu berjalan kaki, Bang. Karena berjalan kaki beliau bisa melihat sekitar. Nanti kalau ada ngelihat orang lagi kesusahan dan sebagainya itu sambil kebantu juga. Pasti ngebantu. Terus gitu. Nanti kalau masyarakat ketemu sama Bapak, kenal juga, bisa ngadukan juga sesuatu apa yang mau dilaporin sambil jalan gitu itu kan. Ketemu Pak Kapolda ngobrol sambil jalan. Kesahnya, nanti gitu jalan lagi, ada ketemu orang, sapa lagi. Jadi beliau tuh begitu. Kalau misalnya beliau bilang kalau sepeda saya nggak bisa gitu. Saya nggak bisa sapa orang karena kita kan cepat gitu, Bang. Kalau sepeda ya kenceng ya. Kenceng kan nggak bisa berinteraksi, berinteraksi dengan orang-orang yang sedang jalan kaki gitu. Tapi kalau dengan berjalan beliau tersalurkan gitu. Iya. Jadi itu tadi ya, ternyata seputar kegiatan Pak Iqbal Kapolda Riau, hobi olahraga nih. Pastinya juga memang penunjang kesehatan kita, yang pastinya aparat hukum gemar olahraga, masa yang kita nggak olahraga sih ya, main karet aja kerjanya. Ya, ini suatu hal yang baik yang pastinya kita merasa bahwasannya masyarakat Riau secara umum di zaman pemerintahan Bapak Iqbal ini membaiklah ya, kinerja Polri. Siap. Terus kita rasain di masyarakat ini bukan hanya di depan Pak Bayu terus ngomong gini, enggak ya. Ini sama-sama kita ngerasain lah ya. Ada nilai positifnya, ada ke arah yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan institusi Polri semakin baik lagi, semakin humanis lagi ke masyarakat ya. Terus nih, dalam menyikapi permasalahan kejahatan kriminal di Kota Dumai ini, ada kiat-kiat nggak Mas Bayu? Kiat-kiat yang mungkin ya dilakukanlah oleh tim ya dari reserse dan kriminal mengantisipasi hal seperti ini nih. Kemarin baru-baru aja kelihatan ini, kemarin hoax apa enggak sih ya? Yang orang nyolong beras ya? Iya. Yang mana itu beneran ya? Bener ya? Bener. Itu baru kayak pertama kasus kejadian seperti ya? Iya. Apa namanya itu, baju loncat ya? Biasanya itu di arah Lampung sana ya, tapi ini satu-satu terjadi pertama kali lah di Kota Dumai terjadi nih ya. Itu gimana tuh? Iya, kemarin kejadian tanggal 7 kalau saya nggak salah ya. Tanggal 7 kejadiannya beras subsidi Bulog. Subsidi Bulog ya? Iya, subsidi Bulog sedang jalan dicuri ya. Seperti yang kita bisa lihat di media sosial gitu. Jadi pada saat
Jadi memang viral ini membawa beberapa dampak lah gitu. Iya. Dampak satu, orang banyak yang tahu. Dampak keduanya itu ya pelakunya juga tahu gitu. Jadi sebelum mereka sebelum yang mobil ini menyadari bahwa ada kekurangan atau ada kehilangan, mereka kan belum melapor nih Bang. Iya. Yang pelaku udah dapat duluan share berita itu. Kok bisa direkam nih katanya gitu. Kabur duluan gitu kan. Itu yang menyulitkan kita gitu. Menyulitkan kita sebelum laporan polisi itu sampai ke kita, mereka sudah hilang gitu kan, sudah meninggalkan jejak lah. Tapi alhamdulillah kemarin kita dapat pelakunya di Pulau Meranti. Di Pulau Meranti? Iya, jadi kita dapat di Kepulauan Meranti, kita bawa ke sini di Selat Panjang deh Bang. Iya. Tapi satu lainnya lagi belum dapat. Memang tim sedang bekerja untuk mencari. Iya. Gitu. Yang saya sampaikan tadi Bang. Jadi kalau kita lihat kan dia mencuri beras ini sebenarnya hati kita tergerak Bang. Ini kalau memang untuk makan gitu kan. Apa salahnya sih? Ya kalau untuk makan ini kami udah sepakat gitu Bang. Kita temui nanti kita mediasikan lah gitu. Kalau perlu berapa kerugiannya kita ganti lah gitu, kita sumsum lah gitu. Kalau memang betul itu tujuannya buat makan pribadi. Jadi beras ini dijual untuk nyabu. Oh, gitu. Ini nih masalahnya nih kan. Beras ini ujung-ujungnya ya kan? Iya. Jadi beras main karet nih. Beras itu dijual untuk nyabu. Jadi nggak hilang ya, empati kita hilang gitu ya. Terus diproses. Diproses. Iya. Dan kelanjutannya nanti lah yang diputuskan sama mahkamah ya. Oke, kita minum dulu Mas Bayu. Siap. Kayaknya seret-seret dikit nih. Banyak main karet juga. Enak Leo ini. Segar Bang ya? Alhamdulillah nih seger kayak zam-zam beneran. Iya. Zam-zami. Nih Cleo, murni lebih baik ya. Terima kasih buat Cleo yang sudah support kita. Udah berapa lama nih? Lumayan lah dari perdana sampai sekarang nih. Sampai 6 bulan loh Mas Bayu. Oh iya Bang ya? Udah dikontrak saya pas 3 bulan aja lah Bu. 6 bulan katanya. Dia masa dia? Iya. Hebat gak? Habis ini setahun kayaknya Bang. Beneran ya. Bu Juni, terima kasih Bu Juni ya. Memang beneran loh. Saya minta 3 bulan aja Bu Juni. 6 bulan pokoknya harus 6 bulan katanya. Kalau 3 bulan batal katanya. Terima kasih semuanya. Di sini ada juga dari ini temannya Mas Bayu dikirim salam nih dari Citra Network Bapak Noval Pekanbaru. Oh, siap. Iya, produk dia nih. Siap. Teman saya kecil. Jadi saya todong kemarin bantu dong ya, bantu ya. Ini juga sahabat kita di apa nih? Jalan Gajah Mada, pabrik mie Gajah Mada juga support kita juga. Luar biasa. Oke. Terus kita ya masih ngomongin seputar pekerjaan Mas Bayu lah ya. Masalah kriminal. Kasus-kasus pembunuhan nih Mas Bayu. Ini ada yang tergugah dalam diri saya nih mengajukan pertanyaan nih ya. Beberapa kasus pembunuhan yang terjadi kemanapun orang larinya pasti bakal ketemu nih, ya. Terus ada desas-desus polisi pakai dukun nih katanya. Bener nggak sih Mas Bayu? Kan ada gitu ya. Siap. Ya, pakai dukun atau kadang-kadang ada isunya bahwasanya yang anunya ada namanya apa nih, temennya waktu kecil atau apa dihidupkan kembali, ditanyain kemana arah larinya ya. Bener nggak sih ya? Apa memang ada indikasi ke sana sedikit atau mungkin memang murni ya menggunakan teknologi yang ada saat ini ya? Apalagi kadang-kadang penjahatnya goblok-goblok juga sih ya. Dia jelas nomornya dihidupin, ditelepon diangkat ya kan, ketahuan juga lokasinya kan. Gimana nih Mas Bayu? Kalau kasus pembunuhan nih, jadi biar antisipasi juga biar nggak ngelakuin kesalahan nih orang rumah ini. Bahwasanya di pembunuhan gimana pun lu lari bakal ketemu nih. Gimana nih Mas Bayu? Kalau yang dukun tadi ya. Ya kayak gitu kan. Bener kan? Katanya pakai dukun. Dalam pengungkapan kasus-kasus gini apapun kasusnya sebenarnya kita itu kan banyak teknik taktik lidik nih Bang. Jadi ada teknik taktik penyelidikan. Itu banyak Bang, bisa manual, bisa IT, ya bisa dengan jadi dalam pengolahan pertama itu, olah TKP itu mutlak harus dilakukan dengan teliti Bang. Ya, di awal ya. Di awal. Jadi memang mayat juga nggak boleh disentuh orang lain dulu ya. Jadi semuanya itu harus kita cek dengan benar, kantong-kantongnya semuanya. Mungkin kelihatannya nggak penting gitu kan, kelihatan ada stroke kecil mungkin kelihatan nggak penting gitu. Tapi itu bisa dari situ bisa keungkap, bisa jadi petunjuk ya, petunjuk yang kita dalemin lagi, kita pentokin, oh nanti nyambung ke yang lain gitu, arahnya ke sana gitu ya. Iya.
Lalu dari hal lainnya penyelidikan lidik IT-nya gitu Bang, kita bisa buka semuanya gitu kan. Mungkin nanti dari Gojeknya dia pernah pesan gitu kan, atau transaksi keuangan di ATM sama siapa dia terakhir dan lain sebagainya. Dari sana, dari handphone kita bisa lihat misalnya di komunikasinya atau WA-nya kita buka gitu kan. Sama siapa nih dia terakhir gitu. Nah dari begitu tuh kita dalemin satu-satu gitu. Mungkin kira-kira motifnya apa ya dia dibunuh nih gitu. Apakah ada yang hilang, barangkali pencurian jatuhnya nanti kan, pencurian dan kekerasan menyebabkan meninggal dunia, atau pure memang karena dendam, atau memang dibunuh karena apa nih gitu. Kita cek nih motifnya nih Bang. Jadi kalau mungkin dukun, mungkin barangkali ada juga yang melakukan, termasuk dengan tekniknya tadi. Ya mungkin ya, intinya tapi tidak sepenuhnya lah ya. Kalau itu udah di-spread banget lah, udah putus asa lah itu. Ini gimana lagi ya? Lapor dukun ya. Lupa dukunnya pelakunya coba. Memang itu saya rasa mungkin orang semuanya juga sebagai polisi yang udah lama mungkin bakal pernah ngelakuinnya gitu Bang. Karena saya juga ada pengalaman dulu di Purwakarta gitu. Terkait masalah dukun ya. Iya. Ya soal saya punya teman ya di reserse juga. Dicek itu kan. Apa yang disampaikan sama setelah pelakunya dapat itu berbeda semua gitu. Larinya kemana kata dukun kan? Padahal udah kita dapat ini kan. Jadi setelah kau ambil itu kau kemana? Ke sini Pak, udah berbeda semua, ini nggak ada yang baru. Kata dukunnya ke arah timur. Kan kayak gitu. Kalau dukun ngomongnya kan arah timur, arah barat ya. Memang kita dipinter-pinterin Bang. Dipinter-pinterin sama orang pinter yang akunya pinter sih. Kita nggak pinter-pinter amat. Orang yang nanya ke orang pinter kan orang kita. Tapi ada lah ya, intinya nggak semuanya dukun kayak gitu, ada yang pinter juga, benar-benar pinter ada ya. Tapi ini memang ada sesuatu terjadi loh di masyarakat ya, bahasanya emang ada dukunnya polisi itu ada loh katanya, meyakinkan sih ngomongnya. Tapi saya makanya tanya langsung ke Mas Bayu, ada nggak sih sebenarnya? Ternyata ya kalaupun ada ya indikasinya dikit lah, persentasenya mungkin ya sekitar 15%. Kalau udah putus asa sekali gitu ya. 5% ya. 5% ya, sampai 15 ya, 5% aja ternyata ya. Terus di zamannya Pak Dofan udah mau deket sebulan ya? Ada ya. Ya sebulan ya. Terus ada nggak yang digencarkan sama Pak Dofan, Kapolres baru, Polres Dumai, pada Reskrim lah, pada Pak Bayu mungkin, kepada tim-tim lain yang digencarkan nih terkait masalah kriminal atau apalah yang diarahkan langsung kepada Reskrim gitu, ada nggak? Kalau Pak Dofan kan memang backgroundnya orang Reskrim Bang. Oh Reskrim ya. Jadi kalau untuk perkara-perkara memang mintanya harus segera gitu, harus segera dalam pengungkapan gitu, harus imbang antara laporan polisi yang masuk dengan crime clearance-nya gitu. Nah, namun beliau juga tidak ada yang harus ini juga nggak begitu sih. Nggak terlalu didikte lah ya. Iya. Pastinya kalau ada laporan langsung direspon cepat ya. Kalau dapatkan segera pelakunya. Kalau dapat nggak nyampe 24 jam gitu ya. Agak sulit itu. Dikte juga berarti kan. Dikte juga berarti ya. Ya intinya namanya tugas ya, intinya kita laksanakan tugas semaksimal mungkin ya. Pelaku kejahatan juga harus diburu ya, jangan dibiarkan berkeliaran. Betul. Ada informasi nih Mas Bayu terkait kaburnya katanya. Iya benar. Siap. Kaburnya tahanan Polda ya. Berapa orang Mas Bayu? Polresta. Ke Polresta di mana? Di Rumbai Mas. Rumbai ya. Polsek Rumbai. Masih status tahanan. Status tahanan. Masih tahanan di Polres ya. Polsek Mas. Polsek ya. Polsek Rumbai. Polsek Rumbai. Kita keluar tol itu. Polsek pertama itu yang sebelah kanan. Berapa orang? 10 totalnya. 10 orang ya. Kemarin informasinya 2 udah ketangkap ya. 2 udah ketangkap. Tidak pidana apa rata-rata Mas Bayu? Beragam ya, ada narkoba, ada pencurian. Motifnya apa nih? Memang mau kabur ya? Oh itu macam-macam nggak tahu, kita belum juga orangnya. Siap. Yang pastinya ya itu tadi, mudah-mudahan juga segera ditemukan. Amin. Kita yang di sini juga kita lakukan penyekatan kali aja melintas di Dumai atau memang tetap di sini, bersembunyi di sini, ada keluarga di sini ya. Siap. Ada indikasi ke situ nih kayaknya nih ya. Jadi apapun mudah-mudahan para tahanannya juga bisa cepat ditemukan ya, karena juga terkait masalah keamanan masyarakat juga nih. Ya, terkait masalah keamanan masyarakat, siapa tahu mereka juga bakal lebih nekat lagi karena mereka merasa diburu. Jadi ini juga penting nih ya. Poinnya kalau buat masyarakat Kota Dumai, apabila merasa ada orang mencurigakan segera laporkan Mas Bayu ya. Siap. Segera laporkan ke pihak berwajib ya, kepada polisi.
Dan mungkin ya itu merupakan bagian dari yang tadi, siapa tahu lah ya, bisa jadi ya. Kita lanjut ya. Tadi udah seputar masalah kaburnya tahanan ya yang berada di Polsek Rumbai ya. Ada 10 orang. Pastinya kita ingatin lagi kepada masyarakat Kota Dumai, jika melihat sesuatu atau seseorang yang mencurigakan dan mungkin ciri-cirinya mungkin lah kelihatan lah bahwasannya ini bukan masyarakat umum lah, karena bakal beda nih biasanya. Dari secara psikologis bisa ngelihat lah ya tampilannya mungkin, terus tiba-tiba mungkin ada gelagat-gelagat yang aneh, memaksa masuk rumah minta duit atau apa ya, mungkin ini terindikasi kepada hal yang kita maksudkan tadi. Segera laporkan ke Polres Dumai ya. Terus foto-fotonya juga ada beredar. Foto-foto udah diedarin ya. Siap. Ya, foto-fotonya nanti kita bakal minta juga, kita bantu share juga mungkin ya Pak Reki ya. Terus Pak Reki ada pertanyaan gak nih? Kali aja di situ ada yang mau nanya. Mumpung Mas Bayu masih di sini. Diwakilkan? Kok diwakilkan? Kali aja teman-teman di sini kan ada desas-desus kayak saya tadi kan soal dukun, mana tahu aja ada yang di sini saya wakilkan bertanya, di sini lempar ke saya lempar ke sini lagi, ya nggak apa-apa kan? Oke, Mas Bayu, kita ke masalah 2024 nih. 2024 pentas politik lagi bakal rame nih kayaknya nih Mas Bayu. Siap. Ya, pentas politik bakal rame, terus juga kayaknya macam-macam lah ya bakal dilakukan orang, baik itu bacalek, tim suksesnya ya, caleg-caleg ya, untuk merebut hati masyarakat dengan cara-cara mungkin nggak benar atau seperti apa. Terus juga nanti masalah kriminalitas bisa ada indikasi juga ke arah sana nih ya. Mungkin kecurangan atau apa dan lain hal. Sikap dari Polres Dumai terutama Kasat Reskrim nih ya, dan tim-timnya menyikapi tahun politik tahun 2024 nanti. Oke. Jadi kita udah beberapa kali kita adakan rapat Mas mengenai juga kita sosialisasikan tentang pelanggaran pemilu. Itu yang perkuatan internal kita. Lalu juga kita dengan digandeng oleh Bawaslu, kita ada Gakumdu, penegakan hukum terpadu, itu antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan. Gitu. Jadi itu sudah digalakan, sudah beberapa kali pertemuan di Dumai, di Pekanbaru, gitu. Itu untuk mengantisipasi pelanggaran pemilu. Ya. Lalu untuk mengenai yang Bang Baim sampaikan mengenai adanya kriminalitas yang meningkat ketika pemilu nanti, ya mungkin kita bisa berkaca pada tahun pemilu sebelumnya ya 2019 ya. 2019 banyak hoax, ada politik identitas dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita antisipasi. Kita juga ada cyber patrol gitu kan. Kita antisipasi, itu pun bukan hanya reskrim saja, dari Intel, dari Babin Kamtibmas, itu bergerak semua sih. Gitu. Jadi dari kita harus tahu tahapannya, deadline-nya, timeline-nya gitu. Waktu ke waktunya nih apa aja nih, bulan ini apa, bulan depan apa. Itu internal kita harus mengetahui. Jadi memang rohnya Polres ini harus mengarah ke pemilu nih, konsentrasi kita yang paling utama gitu. Walaupun ya kita tetap ada kemarin ada TPPO, nanti juga Karhutla juga kita sebagai penekanan ya. Dengan konsentrasi yang terpecah, bagaimanapun kita profesional nih Mas Bayu ya, berarti ya. Harus profesional dalam menjalankan tugas kita, semuanya juga harus diemban, semuanya juga harus diselesaikan. Ya. Jadi juga pekerjaan kita selesai dan juga menyentuh pada masyarakat ya. Terus nih di 2019 kita berkaca nih bahwasanya di media sosial ya, antar sesama, antar berbeda pendukung nih. Ada pendukung si A, si B, akhirnya gara-gara ejek-ejekan di media sosial ya, ujung-ujung ajak ketemuan berantem ya. Ini ada terjadi loh di Dumai ya, kayak gitu nih. Dia pendukung si A, nih pendukung si B, terus ejek-ejekan nih. Apa namanya? Kodok bangkong apa namanya? Kodok bangkong apa namanya? Cebong kampret gitu ya. Kodok bangkong. Apa sih? Ya, saya inget nih. Soalnya saya nggak termasuk dua-duanya nih. Jadi itu kan seperti itu nih. Ribut di media sosial, terus berujung kepada pertengkaran ya. Oh, kalau berani temuin aku di sini gitu ya. Akhirnya berantem ya. Ini tentunya terus masalah itu satu. Terus masalah hoak nih juga Mas Bayu nih. Siap. Mungkin sejauh ini di Dumai belum pernah nih orang terkena undang-undang ITE ya. Belum ya. Jadi orang masih sesuka aja mencaci, mencela atau apapun ya. Padahal itu sudah melanggar aturan juga. Terus juga menjatuhkan martabat orang juga gitu ya.
mungkin perlu juga nih Mas Bayu sebagai contoh kasus nih ya. Disampelkan dulu satu nih kayaknya dulu ya kan. Di undang UU ITE kita ada, Mas. Iya, memang benar, cuma ada kan naik kita, udah ada pernah kejadian ya? Udah ya? Udah. Tapi itu nyerang ke personal ya. Personal ya. Intinya harus hati-hati juga nih warga Kota Dumai, kita ingetin nih Undang-Undang ITE ya bakal menjerat Anda jika Anda tidak bijak dalam bermedia sosial. Betul. Ya. Yang pertanyaan pertama tadi deh, loncat ya kan. Yang kedua udah terjawab. Yang kedua, yang pertama. Yang tadi. Mana Mas Bayu? Yang mana, Mas? Apa tadi Mas Sigi? Apa? Masa gak ingat sih barusan tadi? Masalah itu tadi kalau ketemuan di media sosial ribut gitu ya. Aduh, aku ngetes Mas Reki aja itu ya. Kok saya ingat. Jadi itu Mas Bayu ya, gara-gara ribut ya, gara-gara cebong kampret berujung kepada perkelahian ya. Perkelahian bahwasannya bisa jadi mungkin kalau mungkin tidak cepat dilarang bisa menjadi korban juga nih, entah apa seperti apa. Hal seperti ini mungkin disikapi di Polres Dumai gimana nih? Iya. Jadi ini sebenarnya kembali ke kita ya. Kita harus membentengi diri, membentengi keluarga, tetangga, terdekat dulu. Gitu. Karena kan ini ada tahapan ya, di kepolisian ada tahapan, ada tahapan potensi gangguan, lalu ada meningkat nanti ke arah ambang gangguan. Kalau dulu namanya polis hazard, nanti baru ke gangguan nyata atau kalau dulu kita sebut ancaman faktual gitu. Nah, ini dari potensi gangguan ke ancaman faktual ini pasti dia melalui potensi gangguan, melalui ambang gangguan dulu nih. Nah, dari yang awalnya pasti udah berapi-api gitu. Wah, saya nih harus yang ini nih, itu ini komunis lah, apalah itulah sebagainya gitu ya. Udah gitu baru beranjak dia ke mulai share-share ya, share-share. Minta dukungan kali ya sama pendukung-pendukungnya dia juga kan di sana nanti baru ribut-ribut di media sosial, nanti baru ke yuk ketemuan tuh, baru ketemu tuh gangguan nyata tuh. Nyata bener gitu, ya. Udah bakal terjadi tindak kriminalitas tuh di sana. Nah, itu yang mungkin tidak akan mungkin bisa dipantau seluruhnya oleh kepolisian, Mas. Iya. Itulah butuhnya ya peran-peran kayak peran masyarakat POV ini kan, yang bisa mengedukasi gitu, bahwa nggak ada gunanya nih gitu kita heboh gitu. Yang diributin apa juga orang di sana juga pemimpinnya juga nyantai aja gitu. Kita mikirin dia apa enggak gitu, nggak tahu juga kan. Ya pastinya ya dukung sewajarnya saja lah ya. Siap. Jadi memang harus kita membentengin dari diri kita, keluarga kita, lingkungan terdekat kita gitu. Itu perannya kita semua itu, Bang. Perannya kita semua. Nah, kalau memang sudah terjadi gangguan nyatanya, ya yang dilihat adalah apa nih tindakan kriminalnya. Apakah dia mencuri, apakah dia menganiaya, apakah dia perkelahian di sana gitu. Nah, itulah yang akan kita tindak gitu, sesuai dengan undang-undangnya apa gitu. Pasal ini pasal apa yang dilanggarnya gitu. Nah, jadi mungkin dari awalnya ejek-ejekan terjadi penganiayaan. Dari ejek-ejekan terjadi 170 pengeroyokan, pengerusakan, kan, pengerusakan barang di situ. Dia hancurin nih POV kan. Wah, POV nih gitu. Amit-amit dah ya kan. Gara-gara sharing, share apa gitu kan, ngebicarain ini. Wah, dibilang pronya A gitu, akhirnya dirusakin. Ini ngelapor, kita tangkepin gitu. Nah, ini kan sebagai akibatnya gitu. Dan dari awalnya apa ya itu tadi gitu. Yang harusnya sih bisa kita, bro kok gitu sih, jangan nggak boleh. Kalau itu memang itu ya udah di pikiran kamu aja gitu, nggak usah kamu utarakan, nggak usah kamu share di media sosial yang bikin jadi keributan gitu. Menambah memprovokasi orang banyak juga jadinya kan. Bener. Ya intinya itu deh ya, buat masyarakat Kota Dumai harus bijak dalam bermedia sosial, apalagi ini tahun politik di mana hoak-hoak itu tidak kita pungkiri bahwasanya bermunculan juga nih. Betul, kita sikapi yang benar, ini bedain yang mana hoak, yang mana benar apa enggak gitu ya. Kita bekali diri kita dengan pengetahuan, dengan wawasan. Benar. Yang mudah-mudahan kita nggak termakan dengan hoak-hoak tersebut, Mas Bayu ya. Terus terkait tahun politik sudah ada pesan-pesan nggak buat warga Kota Dumai ini, Mas Bayu? Oke. Di era digital ini memang kalau dulu ya kita mulutmu harimau, mungkin sekarang jempolmu harimau. Jempolmu ya, tinggal ketik-ketik muncul posting gitu. Jadi memang kita warga Dumai harus bijak dalam menggunakan media. Kita harus pintar memilah-milah informasi yang masuk, karena
informasi yang masuk ini kan seperti sampah Bang ya. Kita bisa milih mana yang ini, mana yang enggak kita buang gitu. Jadi jangan semuanya ditelan, akhirnya pikiran kita pun enggak benar, enggak baik gitu. Dan yang enggak baik itu yang kita share gitu. Jadi kita membawa ketidakbaikan ke banyak orang jadinya. Sisi negatif ditularkan kemana-mana jadinya. Siap. Kan. Jadi memang kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Mungkin maksudnya kita baik untuk nge-share, ternyata yang kita share itu orangnya bisa gimana mentalnya orang itu gitu ya, nggak terima ya. Dia malu ke sekolah, segala macamnya lah gitu. Yang itu harus kita pikirkan untuk sebelum kita melakukan share. Kalaupun mau nge-share sesuatu, pastikan bahwa itu memang bermanfaat, ada nilai edukasinya di sana gitu. Mungkin lebih ke sana sih Bang kalau arahnya ya. Iya. Oke, makasih buat Mas Bayu yang sudah menyampaikan juga nih kepada masyarakat Kota Dumai. Diingetin lagi kesimpulannya adalah masyarakat Kota Dumai harus bijak ya, harus pintar, harus menyaring apapun informasi yang didapat dengan sebaik mungkin ya. Siap. Karena informasi yang didapat itu mungkin 10, belum tahu 10-nya benar. Bisa jadi cuma 3 ya. Jadi bekali diri dengan wawasan, dengan pengetahuan, terus nanya juga nih, nggak ada salahnya nanya sama teman atau seperti yang lebih paham gitu ya, atau nanya langsung ke Mas Bayu atau tim-timnya Mas Bayu ya, biar ngerti nih ya, lebih jelas ketimbang harus berpikir sendiri, terus melakukan perbuatan sendiri yang padahal itu akhirnya bisa menyalahi aturan juga, bisa menjerat Anda, Undang-Undang ITE atau yang lainnya lah ya, pencemaran nama baik kan masuk semua ya Mas Bayu ya. Oke, ada yang mau disampaikan nih Mas Bayu untuk POV untuk kami nih Mas Bayu. Mudah-mudahan kami bisa lebih berkarya lagi, terus bisa lebih baik lagi ke depannya. Ada yang mau disampaikan Mas Bayu? Podcast of You. Iya. Saya pada saat diundang pertama itu langsung tertarik gitu, nggak ada keraguan untuk datang gitu. Karena ini memang di era digital, serba digital ini, hal-hal yang seperti ini sangat dibutuhkan. Karena mengedukasi masyarakat dan yang kita tonton ini saya rasa pasti berguna gitu. Pasti berguna. Beda dengan hal-hal yang lainnya yang mungkin masih banyak sisi efek jeleknya gitu. Ada yang viral-viral tapi nggak berbobot gitu ya. Nggak berbobot ya. Kamu nanya. itu tapi itu rame Bang. Rame ya. Tapi lumayan lah ya. Dia bisa menjadi penghidupan buat dia juga gitu. Cuma manfaatnya kan itu tadi. Terus lanjut Mas Bayu. Jadi mudah-mudahan ini suatu hal yang baik untuk masyarakat Dumai, sehingga kalau ada yang mau diklarifikasi bisa disampaikan ke POV gitu kan, untuk ayo dong yang ini Bang, undang ini dong. Nah, kita bisa klarifikasi sekitar Dumai ini, mana yang lagi hot itu di POV. Itu harapan saya ke depannya begitu Bang. Jadi kalau misalnya ada yang lagi hot ini di Dumai, isu-isu hangat langsung kita ajak ke sini ya. Kita bisa klarifikasi. Karena klarifikasi itu sangat penting ya, terkait benar apa enggak, terkait informasi di masyarakat yang beredar gitu ya. Betul. Itu juga penyampaian dari Pak Kapolda. Klarifikasi itu penting gitu. Sekali. Jadi kalau ada hal yang tidak yang tidak benar itu harus ada klarifikasi. Pun di media begitu Bang, ada hak klarifikasi. Hak jawab ya. Nah, itu kan untuk harus meluruskan nih gitu. Mungkin yang tersebar itu katanya udah opini-opini orang yang berkali-kali gitu. Padahal yang dimaksudnya nggak seperti itu gitu. Itulah gunanya POV ini menurut saya Bang ya, ke depannya bisa diundang dengan tindakan Bapak yang kemarin nih gini gimana tuh Pak? Wah, sebenarnya begini loh, pandangan saya begini kan. Podcast of You kan, pandangan saya itu begini, bukan yang seperti yang diberitakan gitu yang diopinikan orang itu ya. Gitu. Jadi memang menurut saya ini memang ide-ide orang cemerlang ini gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa ditonton banyak orang. Insyaallah, amin. Subscribe-nya naik jutaan Bang ya. Amin. Tapi itu gak prioritas lah. Gak prioritas. Yang pasti kita berbuat saja dulu Mas Bayu. Iya, dengan yang begitu kan otomatis orang lebih banyak lagi. Insyaallah, amin ya. Terima kasih atas kehadirannya di POV. Siap. Saya yang terima kasih diundang Bang. Saya terima kasih. Oh iya, saya terima kasih nggak selesai nih. Lucu ya. Ternyata lucu. Aduh, mudah-mudahan lah orang-orang seperti ini nih yang sangat humanis, yang sangat masyarakat menyentuh nih bisa lama lah di sini nih ya. Jangan yang kaku-kaku lah udah dapat di Dumai ini, karena orang di Dumai ini orangnya enak-enak aja sebenarnya. Ya kita lihat di Dumai lah yang Mas Bayu rasain mungkin seperti itu ya. Orangnya enak-enak aja, tinggal bagaimana kita menatanya aja ya. Intinya kita berharap Mas Bayu bisa lebih betah di sini, bisa lebih lama lah tugas di sini. Amin, ya. Amin. Kalau dapat 5 periode. 25 tahun Bang. Aduh ya.
kami doakan juga, Pop Ya. mendoakan juga karir Mas Bayu mudah-mudahan makin mantep lah. ke Amin, depannya. amin, Mas. Siap. Terus nanti kalau sudah ini jangan lupa. Oh iya. Harus Ya, lebih intinya- sering diundang lagi tuh. Ya, ya pasti dong ya. Siap. Sampaikan juga salam kami kepada Bapak Kapolres Siap. ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita juga bisa mengundang beliau karena banyak loh masyarakat yang ingin tahu nih Pak Dofan yang mana nih Iya, ya. benar, Bang. Mungkin next time ya. Siap. Sampaikan kepada beliau, kepada pimpinan Kapolda ya Riau, Bapak Siap. Iqbal juga. Terima kasih sudah memperkenankan nih Pak Bayu di sini nih. Kami culik sebentar ya. Jadi kita ngajakin masyarakat bersosialisasikan suatu hal yang baik, suatu hal yang baik kita tularkan di sini. Terus yang nggak baik-baik ya kita edukasi jangan melakukannya gitu ya Mas Bayu. Benar. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Mas Bayu dari Kasat Reskrim Polres Dumai dan buat podcaster di seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.